Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Putri, Prof. Murtiono, Prof. Firzin, dan jamaah yang berbahagia. Saya tidak sempat membuat PowerPoint karena nggak bawa laptop karena ada di luar kota. Tapi bahannya bisa ditayangkan, mungkin sudah saya kirimkan ke Pak Samsudin. Oke, kita Iya, mulai. Ada 3 entry point untuk membahas kajian yang relatif berat karena kita sudah tidak jadi mahasiswa. Yang pertama, pernyataannya Albert Einstein di hadapan mahasiswa California Institute of Technology. Beliau menyatakan bahwa perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan perhatian pada masalah besar yang tak kunjung terpecahkan, agar buah ciptaan dan pemikiran kita akan merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan. Artinya Einstein sudah berpikir jauh ke depan bagaimana orientasi mahasiswa dan perguruan tinggi yang semakin ke sini semakin tidak memperhatikan apakah buah ciptaan dan pemikiran pengetahuan itu merupakan berkah, bukan kutukan kepada kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil pernyataannya Prof. Syafi'i Ma'arif, guru besar ilmu sejarah UNJ, dalam buku Al-Quran Realitas Sosial dan Limbu Sejarah. Dia mengatakan bahwa kerja-kerja perguruan tinggi terbentuk atau dibentuk dengan sengaja atau tidak sengaja itu iklim majikan buruh dan bukan egalitarianisme sehingga terjadi suasana hipokrit di perguruan tinggi. Ini pernyataan luar biasa keras yang disampaikan oleh Prof. Syafi'i. Jadi karena hubungan antara rektor dengan dosen, dengan mahasiswa itu bukan hubungan egalitarian. Sehingga adegannya ya asal Bapak senang, asal Pak Rektor senang, asal Rektor senang, asal Dekan senang, begitu. Yang ketiga, entry point ketiga, puisinya Taufik Ismail. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, 3 entry point ini akan kita bahas sedikit demi sedikit kaitannya dengan bagaimana sih mempersiapkan mahasiswa yang pro perubahan. Nah, ini harus dilihat dari pernyataan Einstein, Prof. Syafi'i Ma'arif, dan puisinya Taufik Ismail. Saya mungkin agak berbeda dengan Prof. Mudiono, karena Prof. Mudiono jadi kayak Uin. Saya agak tidak seperti Uin, walaupun saya berada di Uin. Tapi nanti akan saya titik akhirnya itu bagaimana menyiapkan mahasiswa. Saya terinspirasi dari surat Yusuf. Dalam surat Yusuf, dalam Al-Quran surat Yusuf, beberapa hal yang perlu kita persiapkan pada mahasiswa. Nanti kita lacak satu persatu surat Yusuf ayat 54 dan 55 serta ayat 43. Jadi mahasiswa itu kalau kita lihat di surat Yusuf kan kata Allah makinun aminun. Nah ini mahasiswa itu harus bisa dibentuk menjadi orang yang makinun aminun. Artinya mahasiswa itu punya kedudukan tinggi di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, bagaimana membentuk mahasiswa itu yang aminun, yang dapat dipercaya. Minimal mahasiswa dapat dipercaya orang tuanya. Nah ini yang karena suasananya itu kan suasana apa yang dikritik oleh
Istin maupun Prof. Syafi'i serta puisinya Taufik Ismail. Perguruan tinggi kita itu kan sampai hari ini kan sebenarnya bukan lagi berpikiran tentang idealisme pengetahuan, tapi lebih pada pragmatisme pasar. Nah, akhirnya ya kayak kita, Prof. Mudiono, saya, mungkin juga Prof. Virzin, itu kan harus menghadapi setiap saat buat laporan. Nah, laporan PKD, laporan apa namanya SKP, kayaknya lebih banyak buat laporannya daripada ngajarnya. Ini jadi problem. Kalau nggak laporan nanti diherdik sama rektornya. Benar atau tidak ya kita rasakan sendiri-sendiri. Jadi seakan ini rezim rezim yang menjadikan kita itu ya kayak robot, dikit-dikit laporan kan begitu. Ini problem utamanya. Jadi apakah kita bisa membentuk? Apakah ketika kita buat laporan bisa dianggap dipercaya? Aminun kan begitu. Nah ini kan juga berat. Tidak semua laporan itu benar. Kadang-kadang lebih dahsyat laporannya daripada apa yang dilakukan kan. Nah ini problem ekosistem yang sebenarnya kita itu lebih suka bagaimana orang lain senang itu aja. Faktanya tidak itu tidak penting kan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Kalau kayak gitu kemudian apakah kita bisa membentuk mahasiswa yang makinun aminun? Kita dihadapkan yang lainnya umpamanya yang ya teman-teman yang semua sekarang ini kan perguruan tinggi negeri itu semua kan diarahkan menjadi BLU dan PTN Badan Hukum. Ini semua kan sebenarnya yang orientasinya kan pasar. Nah, ini semua pasar bagaimana anak dibentuk menjadi orang-orang yang nanti laku di lapangan kerja. Memang tidak bisa kita pungkiri karena kita sebagai orang tua kadang-kadang kan menyekolahkan anak kita itu nanti kalau sudah kuliah di situ, itu kira-kira mau kerja apa? Itu kan pertanyaan pertama di orang tua. Ya akhirnya semua kan pragmatis. Maka beberapa perguruan tinggi itu kan tidak jarang mendirikan prodi-prodi ilmu murni. Contoh namanya kalau pertanian ilmu tanah itu sudah tidak ada mahasiswanya. Yang ilmu murni pertanian. Pendidikan juga begitu. Filsafat pendidikan kan sudah tidak ada ya, Prof. Murdiono. Nah ini kan problem. Sosiologi pendidikan sudah tidak ada. Jadi ilmu-ilmu murni di semua perguruan tinggi itu kayaknya kemungkinan kan juga akan dihilangkan karena tidak berorientasi dengan pasar. Itu yang pertama. Makinun aminun. Kemudian yang ketiga, hafizun alimun. Nah ini hafizun alimun. Apakah anak-anak kita itu kita jadikan orang yang hafizun. Orang yang pandai menjaga. Hafizun menjaga semuanya. Artinya bagaimana menjaga kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah alimun berpengetahuan. Tadi disampaikan oleh Prof. Murdiono yang namanya alimun itu kan tidak semata-mata pada level yang paling rendah. Artinya ya tidak hanya pengetahuan tetapi juga semuanya harus dikembangkan oleh perguruan tinggi. Nah, persoalan yang kemudian kalau di perguruan tinggi itu kan sekarang ada outcome based education. Nah, pertanyaan mendasarnya outcome yang seperti apa? Jangan-jangan dosennya juga mintanya pokoknya setiap tatap muka selesai itu mahasiswa harus membuat jurnal semua. Nah itu kan luar biasa. Ini kan nanti mahasiswa kalau jurnal juga orientasi jurnal akademik kan juga orientasinya juga pasar. Nah, maka ada jalur fast track macam-macam. Nah ini kan sebenarnya semua kok jadi aneh begitu. Ini kan dikritik sama Estin di entry point pertama dan entry point yang kedua, Prof. Syafi'i Ma'arif. Nah ini kan problem besar. Apakah pengetahuan hanya bermanfaat bagi orang-orang, bukan bermanfaat bagi masyarakatnya? Apakah ilmu itu bermanfaat bagi masyarakat? Apa hanya cukup dibaca di jurnal-jurnal kan begitu? Nah ini problem menurut saya. Ada problem
bagaimana perguruan tinggi itu menciptakan mahasiswa yang menjadikan mahasiswa itu hafidhun alimun. Itu berat. Karena apa? Semua pragmatis. Ya, jadi kalau mamanya teman-teman yang perguruan tingginya BLU, perguruan tinggi negeri BLU, PTN, Badan Hukum itu kan berat. Karena semua pragmatis, semua dikejar harus nambah jumlah mahasiswa. Karena nanti ada kaitannya dengan remunerasi dan macam-macam. Nah ini kan semakin berat. Maka dulu saya waktu jadi pimpinan di perguruan tinggi keagamaan Islam, saya tolak BLU itu. BLU. Ini nanti semua kan orientasinya yang penting banyak mahasiswanya, kemudian cepat lulus, dan begitu. Kemudian yang terakhir, saya tidak akan panjang-panjang, yang terakhir di surat Yusuf ayat 43. Nah, bagaimana membentuk manusia seperti Nabi Yusuf yang punya prediksi jangka panjang. Nah, ini. Apakah anak-anak kita berikan, mahasiswa kita itu kita berikan kemampuan untuk memprediksi jangka panjang. Kan kalau ceritanya di ayat ini kan bahwa Raja Mesir itu bermimpi 7 sapi memakan 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus. Artinya seorang mahasiswa itu bagaimana punya skill prediksi jangka panjang seperti apa. Nah dari situ jemaah sekalian, insya Allah mahasiswa kita kalau dibentuk seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf, kemungkinannya bisa mengubah Indonesia. Kalau prediksinya kan 2045 Indonesia emas. Kalau tidak kita persiapkan, bisa saja Indonesia menjadi Indonesia cemas kan, hanya selisih pakai C atau tidak pakai C kan begitu. Nah kalau semua apa yang dikritikkan oleh Einstein, kemudian dikritikkan oleh Prof. Syafi'i Ma'arif, dan kritikan dari Taufik Ismail bisa diselesaikan, insya Allah kita akan mencapai di 2045 itu adalah Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.